Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa minggu terakhir itu heboh tentang perjanjian politik antara Anies Sandi yang kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Bang Erwin Aksa tentang nominal 50 miliar. Tetapi hari ini itu sepertinya soal ini menjadi anti klimaks ketika Bang Sandiaga Uno mengambil langkah saya kira amat sangat tepat untuk menyudahi polemik ini. Karena mungkin Bang Sandi sendiri melihat bahwa polemik ini sudah mulai tidak sehat dan bahkan kontraproduktif, tidak hanya kepada Bang Sandi sendiri tetapi kepada isu-isu di tengah publik yang menurut Bang Sandi mungkin juga tidak memberikan kemanfaatan yang luas, terlebih kepada tugas-tugas yang diembannya sebagai menteri. Nah, oleh karena itu langkah Bang Sandi menyudahi polemik ini itu menurut Nur Iswan Channel itu layak kita apresiasi. Karena itu tadi perdebatan ini tidak membawa kemana-mana, malah menjadi mudarat yang jauh lebih besar atau menjadi ketidakbaikan dan kurang memberikan manfaat kepada publik secara luas dan hanya membuat satu kegaduhan politik. Jadi lagi-lagi Bang Sandiaga Uno dengan menyudahi ini menjadi politisi atau menjadi sosok yang perlu kiranya kita angkat jempol lah gitu. Nah, mungkin Bang Sandi juga sudah merasakan betul bahwa statement itu yang pada awalnya adalah hanya menjawab pertanyaan, ternyata kok menjadi seperti perdebatan tiada akhir, bahkan ada kesan dia merasa itu malah seperti sedang diadu domba antara dia dengan Mas Anies gitu. Jadi mungkin ketika ia menyadari bahwa ia berada dalam tanda petik itu jebakan atau skenario adu domba, ia mengambil langkah cepat agar persoalan ini tidak melebar kemana-mana. Kemudian media mengutipnya saat ia menyudahi soal ini karena ia melihat bahwa di seberang dia, maksudnya di seberang itu dari sisi Mas Anies Rashid Baswedan itu juga tidak memberikan statement satu kata pun, ya. Malah yang memberikan statement lanjutan ya Bang Erwin Aksa, Bang Sufmi Dasko, Bang Fadlizon, kemudian Habibur Rahman, kemudian beberapa politisi Nasdem, PKS, Demokrat, ya menjadi melebar kemana-mana. Jadi ketika Bang Sandi menyadari ini dan upaya adu domba terus-menerus antara dia dengan Mas Anies dan melihat hubungan, mungkin mengingat hubungan baiknya dengan Mas Anies Rashid Baswedan yang sama-sama berjuang di Pilkada 2017 DKI Jakarta, ia akhirnya ingin keluar dari jebakan adu domba ini dan kemudian memberikan pernyataan resmi dan sepertinya ini menjawab pertanyaan wartawan. Nah, media massa kemudian membuat judul ya sesuai dengan mungkin clickbait-nya atau kebijakan redaksi dari setiap media massa. Kita ambil contoh dua saja. Pertama itu adalah dari tribunnews.com
memuat judul itu isu utang piutang 50M disorot, Sandiaga Uno tegaskan Anies Baswedan tetap sahabatnya, gitu. Jadi ini insya Allah akan meredakan sedikit tensi nih, polemik ini, sehingga tidak berlanjut lagi. Dan setelah mengatakan ini pasti Bang Sandi kemungkinan besar ya tidak akan lagi memberikan statement terkait dengan urusan perjanjian politik dan utang piutang dengan Mas Anies gitu. Nah, media yang lain yaitu CNN Indonesia.com itu membuat judul usai salat istikharah Sandiaga relakan utang Anies 50 miliar. Nah, kalau kesannya merelakan, mengikhlaskan itu memang seolah-olah Mas Anies itu tetap masih berhutang gitu. Kemudian Mas Sandi merelakannya, padahal setelah saya baca ya antara judul dengan kutipannya ini atau dengan isinya ya agak-agak berbeda gitu. Tapi kita bacakan saja biar kawan baik juga melihatnya. Nah, di CNN ini dimuat pada hari Selasa 7 Februari pukul 12.55. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku tak ingin melanjutkan permasalahan piutangnya dengan Anies Baswedan senilai 50 miliar saat maju di Pilkada DKI 2017. Sandi tak membantah dirinya sempat meminjami uang senilai 50 miliar saat keduanya maju sebagai Cagup dan Cawagup kala itu. Dia bilang setelah dirinya melakukan sholat istikharah dan meminta pertimbangan keluarga, Sandi tak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu. Begitu. Setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini, ucap Sandi saat menghadiri Harlah Seabad NU di Jawa Timur Selasa tanggal 7 Februari. Nah, Sandi mengaku hanya ingin menatap tahun politik dengan rasa penuh sukacita. Pihaknya ingin fokus pada kontestasi demokrasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa sukacita, gembira, dan persatuan dan kesatuan bangsa kita, katanya. Nah, sementara itu angle yang ditangkap, diberikan judul, dan ditulis oleh CNN Indonesia. Nah, kalau ini tribunnews.com, ya, judulnya seperti ini. Nah, isinya kita coba bandingkan. Nah, wartawan ini juga beda selera dalam membuat judul dan menangkap isi, ya kan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan Anies Baswedan tetap sahabatnya. Meskipun kini persoalan isu utang piutang 50 miliar dengan dirinya sedang menjadi sorotan publik. Menurutnya persoalan ini tidak akan mengubah hubungan baiknya dengan Anies Baswedan yang telah dianggapnya sebagai sahabat. Alhamdulillah baik, kami bersahabat. Dan tentunya sebagai seorang sahabat yang sekarang tugasnya saya di kementerian, ujar Sandiaga Uno seusai menghadiri acara 1 abad Nahdlatul Ulama NU di Sidoarjo, Jawa Timur. Sandiaga menuturkan bahwa pihaknya kini masih fokus tugasnya sebagai Menparekraf RI untuk membangkitkan ekonomi, serta menjaga, mengawal momentum dari kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sisi lain, kata Sandiaga, pihaknya juga telah memutuskan untuk menutup pembicaraan terkait soal utang piutang Anies Baswedan kepada dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Ya, setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang berkonsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini dan lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan. Tapi dari saya cukup sekian dan saya ingin fokus menatap masa depan, jelas Sandiaga Uno. Lebih lanjut, pihaknya kini hanya ingin fokus untuk menatap masa depan, yaitu pemilu yang bakal digelar pada 2024 mendatang. Saya ingin fokus kepada menatap masa depan. Kontestasi demokrasi tinggal sebentar lagi. Mari
kita tatap masa depan yang penuh rasa sukacita, gembira, dan kesatuan dan persatuan bangsa kita jelasnya. Jadi ya tone-nya itu udah mulai menurun. Mungkin banyak juga termasuk dari keluarga yang memberikan masukan kepada Bang Sandi agar mungkin tidak terus-menerus mengungkapkan soal perjanjian dan utang piutang itu. Kemudian tentu saja putusan itu oleh Bang Sandi sendiri. Nah, alhamdulillahnya ya sosok seperti Pak Prabowo Subianto, juga Mas Anies sendiri itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun tentang persoalan ini. Nah, kesadaran dari Bang Sandi ini kita wajib ya hukumnya mengapresiasi, dan kita setuju karena kedua orang ini, maksudnya Bang Sandi dan Mas Anies itu kan berada dalam perahu masa depan yang sama nih. Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih sejahtera, dan Indonesia yang lebih berkeadilan. Jadi niat keduanya itu berkiprah di dunia politik itu pasti niatnya baik. Hanya saja kemungkinan besar ini ada mungkin ada entah dijebak, entah terjebak, entah memang by accident yang kemudian membuat dua sosok ini seolah-olah tuh berseberangan dan mencoba diadu-adu. Nah, saya kira kedewasaan, kematangan, dan kesadaran agar tidak diadu domba dua sahabat ini berpulang kepada kedua sosok ini, gitu. Kalau kedua sosok ini juga tidak bisa diadu domba, ya tidak akan bisa. Tapi kalau kedua sosok ini juga terpancing untuk memberikan statement-statement yang kontraproduktif, bahkan saling menyerang satu sama lain, ya bisa terjadi. Jadi saya kira itu mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi terbaik, ada kesepahaman bersama, dan kemudian tidak terus melanjutkan polemik yang tidak ada ya manfaatnya buat publik. Kalaupun misalkan berbeda posisi ya tidak apa-apa, tapi kita mendorong agar polemik yang terjadi, perdebatan yang terjadi itu memberikan manfaat gitu. Misalkan soal penciptaan lapangan kerja, kemudian apa penyebab dari krisis pangan yang mulai terjadi, salah satunya misalkan industri pertanian atau peternakan kita yang terancam oleh importasi. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana membuat industri-industri di sektor pertanian dan peternakan itu menjadi kokoh, tidak terus-menerus digempur dengan barang-barang impor. Bagaimana mengatasi mangkraknya atau berhentinya industri garment secara nasional, karena salah satunya ya serbuan dari garment import. Nah, hal-hal ini yang ingin kita dengar, tawaran-tawaran apa dari kedua sosok ini, bahkan sosok-sosok yang lain tentang masa depan Indonesia yang lebih baik. Demikian kawan baik, jadi Lurus Fan Channel sendiri ini terakhir kalinya akan membahas soal utang piutang gitu. Jadi tidak akan lagi membahas kecuali ada perkembangan baru yang menarik untuk dibahas. Tapi sementara ini dengan sikap Bang Sandi itu saya kira kita ya termasuk yang mendorong agar polemik ini diakhiri. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Lurus Fan Channel. Terima kasih.